Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Ayman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan materi tentang a'dha'un nutqi atau organ-organ pelafalan. Dan sekarang insyaallah kita masuk kepada organ yang ketiga, yaitu al-lisan, ya, atau lidah. Baik, langsung saja kita masuk kepada aqsamul lisan, pembagian lidah. Baik, jadi di sini kita akan membahas bagian-bagian lidah secara terperinci, ya. Pahami ini terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembahasan makharijul huruf atau huruf-huruf yang keluar dari lidah ini. Pahami dulu struktur lidahnya, begitu. Baik, langsung saja. Bagian yang pertama adalah jadrul lisan, ya. Jadrul lisan ini sama dengan tenggorokan bagian atas, ya. Atau kalau kita mau terjemahkan, jadrul lisan ini artinya akar lidah, ya. Kalau kita melihat sebuah pohon, ya, pohon itu pasti memiliki akar. Kalau tidak ada akarnya, pohon ini nggak akan bisa berdiri. Tapi akar ini tidak bisa kita lihat karena akar adanya di dalam tanah. Begitu juga jadrul lisan, akar lidah. Ini pun tidak bisa kita lihat, ya. Selebar apapun kita membuka mulut, maka kita tidak akan bisa melihat bagian ini, jadrul lisan. Kenapa? Karena letaknya ada di dalam tenggorokan, ya. Untuk lebih jelasnya, kita buka dulu nih, ya, bagian tenggorokan. Nah, jadrul lisan posisinya ada di sini, teman-teman. Nah, jadrul lisan, ya, posisinya ada di sini, ada di bagian dalam tenggorokan, ya, tenggorokan bagian atas, ya. Jadi meskipun kita buka mulut kita, itu dari luar nggak akan kelihatan yang namanya jadrul lisan. Baik, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini bagian yang pertama, bagian lidah yang paling dalam, yang paling jauh, ya, yaitu jadrul lisan. Kemudian yang berikutnya adalah aqsal lisan, ya. Aqsal lisan ini artinya pangkal lidah. Nah, ini pangkal lidah, ya. Ini dia posisi pangkal lidah. Di pangkal lidah ini posisinya letaknya ada di bawah tekak, ya teman-teman, ya, di bawah tekak. Tekak tahu, ya? Nah, ini dia tekak nih. Nah, anak lidah yang kecil ini, ya, yang menggantung. Jadi kalau kita membuka mulut, ya, ada sejenis daging kecil, ya, itu bahasa Indonesianya tekak, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-lahah. Nah, di bawah tekak atau al-lahah itu, disitulah tempat dari aqsal lisan atau pangkal lidah. Berikutnya bagian yang keberapa nih? Yang ketiga, ya, yaitu wasatul lisan, ya, bagian tengah lidah, ya. Bagian tengah lidah posisinya ada di sini. Nah, ini ada batasan-batasannya, teman-teman, ya. Jadi aqsal lisan itu dari sini, dari garis kuning yang pertama sampai garis kuning yang kedua, ya. Kemudian wasatul lisan, pertengahan lidah, itu posisinya dari sini, ya, dari garis kuning yang kedua sampai garis kuning yang ketiga, sampai sini, ya. Ini yang disebut dengan wasatul lisan. Kemudian yang berikutnya adalah taraful lisan, ya. Taraful lisan itu artinya ujung lidah. Nah, ujung lidah itu dari garis kuning ini ke sini, ya, ke depan sini. Nah, itu semuanya masuk ke dalam cakupan taraful lisan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ra'sul lisan, ya, kepala lidah, ya. Kepala lidah ini bagian dari taraful lisan, bagian dari ujung lidah, ya. Jadi ujung lidah itu areanya sini, teman-teman. Nah, ini area ujung lidah, ya. Nah, salah satu bagian dari ujung lidah ada yang namanya kepala lidah yang paling depan ini. Ini kepala lidah, atau bahasa Arabnya diistilahkan dengan istilah ra'sul lisan, ya. Nah, kemudian ada bagian yang juga penting di sini untuk kita ketahui, yaitu hafatul lisan atau sisi lidah. Bagian sisi lidah dari sini sampai sini ini disebut dengan sisi lidah, ya. Nah, sisi lidah ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aqsal hafah
pangkal sisi, ya. Di sini ya teman-teman ya, pangkal sisi. Letaknya itu di samping gigi geraham. Ya, pangkal sisi itu letaknya di samping gigi geraham. Bahkan dia persis menempel dengan gigi geraham bawah kita. Ya, ini namanya aksol hafah, ya, atau sisi bagian pangkal atau pangkal sisi lidah begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah adnal hafah. Ya, adnal hafah itu artinya hafah atau sisi lidah yang paling dekat. Ya, aqsa itu yang paling jauh, yang di dalam sini. Kemudian adna ini adalah yang paling dekat. Ya, adnal hafah yaitu sisi lidah yang paling dekat, posisinya di sini. Ya, jadi dia masih di sisi tapi agak lebih luar daripada aqsal hafah. Baru yang terakhir adalah muntahal hafah. Ya, muntahal hafah itu artinya penghabisan dari sisi lidah. Muntaha itu artinya penghabisan. Ya, jadi penghabisannya ada di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita ditanya bagian sisi lidah itu yang mana? Bagian sisi lidah itu dari sini sampai sini, itu sisi lidah. Nah, sisi lidah ini memiliki bagian-bagian gitu. Ya, ada bagian pangkal, ada bagian yang jauh ya, ada bagian yang dekat, ada bagian penghabisan ya. Nah, inilah bagian-bagian lisan. Kita ulang lagi sekali lagi biar kita lebih paham. Yang pertama adalah jadrul lisan, akar lidah. Kemudian yang kedua adalah aqsal lisan atau pangkal lidah. Kemudian ada yang namanya wasatul lisan, pertengahan lidah. Ada yang namanya taraful lisan ya, atau ujung lidah. Kemudian salah satu bagian dari ujung lidah ini ada yang namanya ra'sul lisan atau kepala lidah. Kemudian yang terakhir yaitu hafatul lisan atau sisi lidah. Sisi lidah ini terbagi menjadi 3. Ada aqsal hafah ya, sisi bagian terjauh. Kemudian ada adnal hafah, sisi bagian terdekat, dan muntahal hafah, sisi lidah penghabisan ya, yang ada di ujung sini. Ya, jadi dia bersentuhan langsung dengan ra'sul lisan ya. Kepala lidah ada di sini. Nah, di sini juga penghabisan sisi lidah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.